Nah ini apa nih Kang, proses packingnya? Lagi packing ya. Jadi nih kalau dilihat kenapa lobsternya dikasih pasir, ini tuh supaya membius. Oh, pasir membius. Ya, jadi mereka jadi Ya, itu kalau main gede itu yang banyak. Nih guys, kita di tempat lobster nih. Ini sama Kang Dava nih, ada di sini. Ih, Kang, ini lobster air laut semua ya? ya. Ini dari mana nih Kang? Kalau ini dari Banggai. Banggai teh? Banggai itu Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan juga ke sini juga. Ya. Oke. Ini berarti untuk masukin ke ini nih, ke resto gitu ya? Ya, resto di Bandung. Ini berarti lebih ke budidaya atau gimana nih ceritanya di sini? Nah, kalau ini yang kita keeping hidup. Shipping hidup. Keeping. Oh, keeping hidup. Iya. Jadi karena datangnya dari luar pulau dan kebutuhannya di Bandung, jadi kita datengin sini, kita jaga hidup-hidup dengan bobotnya itu jangan berkurang. Jadi kita kasih pakan juga. Baru ketika resto-restonya mau beli, baru kita packing kirim ke lokasi. Kalau yang daerah-daerah sini nggak ada nih, yang Jawa Barat gitu? Kalau Jawa Barat, oh ininya Lobsternya? Di Sukabumi kan gitu banyak. Kalau Sukabumi kita belum, yang kita baru datangin tuh dari Garut, Dari Garut. Garut Selatan. Dan tiap daerah jenis beda-beda ya ininya, bentuk ininya ya? Oh, jenisnya sih kurang lebih sama. Sama. Jadi kalau di Indonesia tuh total ada 6 jenis lobster. 6 jenis lobster. Ada mutiara, paling terkenal, paling mahal. Terus pasir. Ada bambu tuh yang ini, yang warna hijau hitam ini. Oh, ini bambu. Bambu. Yang coklat itu batik. Yang coklat atau orange itu? Ya coklat oranye lah. Coklat orange. Oh, ini Ya batik. kan kayak batik, batik gitu tuh. Nah kalau yang itu Ini? tuh, itu batu. Oh, batu nih. Oke. Batu sama ada Pakistan. Dari Pakistan dong? Oh enggak. Oh, enggak. Namanya aja. Enggak. Set jauh amat kalau misalnya dari Pakistan ke sini. Pikir Pakistan tuh di mana ya? Oh, di sini. Ini lagi packing ya? Baru beres sih, kalau ini lagi beres-beres. Buat Pakistan yang agak susah sih, agak campur sama air, warna air. Oh, warnanya enggak ini ya, enggak terlalu beda jauh ya? Itu bambu, Mm-hmm. bambu. Apa tuh? Oh, ini Pakistan tuh. Oh, ini. Jadi dia warnanya lebih krem dan nggak banyak corak dia. Nah, kalau misalnya ini yang enak yang mana nih, Kang? Enak sih, semua enak. Sama aja berarti. Cuma kalau yang dihargai paling mahal itu mutiara. Kenapa tuh bisa dihargai lebih mahal? Karena coraknya, warnanya itu lebih menarik, lebih bagus. Tapi sayang juga ya kalau buat dimakan ya. Seringnya itu untuk ini apa, resto, live seafood, hotel sama ekspor. Berarti ini dari Indonesia semua berarti ya? Ya, Indonesia semua. Ini maksud jadi ini tuh lebih ke penangkaran atau gimana sih Kang ini sebetulnya? Jadi kita dua model jatuhnya.
Ada kalau yang pertama tuh yang kita lihat itu buat keeping hidup-hidup, buat nantinya kita distribusikan ke klien-klien kita, resto-resto sama hotel-hotel di daerah Bandung, sama beberapa ke eksportir di Jakarta Tangerang, sama kita ada pembesaran untuk nyampe ukuran pasar. oke. Oh jadi bibitnya di sini gitu. Ya, termasuk kayak ini yang tadi lihat kan itu ukurannya Kecil ya masih. Nah, ini yang kita besarkan. Nah biasanya berapa bulan tuh nunggunya biar sampai besar? Kalau jadi tergantung awal tebarnya udah di ukuran berapa. Cuma rata-rata kalau kita dapatnya di 50 sampai 90 gram per ekor. Itu bisa 4 bulan sampai 6 bulan. 4 bulan sampai 6 bulan. Ya. Kalau ini dikasih makan apa nih? Kita macam-macam. Jadi yang kemarin-kemarin ini baru kita kasih limbah dari ikan kakap putih atau baramundi. Oke. Sempat juga kita kasih limbah udang. Sama yang paling sering dan paling bagus sih sebetulnya di kita itu pakai keong laut. Keong laut. Ya. Oh, jadi yang laut-lautan semua. Kalau yang tawar-tawaran nggak bisa nih? Kalau tawar kita kurang bagus. Karena dia kan tahu itu makanan apa enggak dari baunya. Oke. Jadi kalau yang amis-amis laut ya dia lebih senang. Kalau amis darat tuh kurang. Ini airnya laut semua. Ini air laut nih? Iya, air laut. Ini air laut dari laut atau air yang dibikin menyerupai air laut? Kita ambil dari laut. Ambil dari laut? Ya, datangin langsung dari Garut Selatan. Oke. Tapi emang nggak bisa dibikin, Kang? Misalnya pakai garam gitu? Sebetulnya bisa. Bisa? Bisa. Tinggal air tawar, tambahin garam krosok, gitu kan yang murah. Cuma kelebihannya kalau kita ambil dari air laut langsung, itu tuh ada mikroorganismenya. Oke. Yang sudah ada. Jadi ada bakteri baiknya, ada alga-alga planktonnya. Jadi simpelnya mah kita taruh air lautnya itu udah bisa langsung dipakai. Sedangkan kalau bikin sendiri itu dari air tawar, campurin garam, udah jadi itu perlu ada proses penubuhan bakteri sama alganya dulu. Jadi nggak bisa langsung dimasukin ya? Iya. Kalau air laut udah langsung cemplungin. Udah langsung bisa dipakai buat pembesaran. Coba kita lihat-lihat lagi, Kang. Yang mana nih? Berarti berapa tangki ini bawa tadi? Ini berapa? Sampai truk berapa truk ya waktu itu? 11 kali truk. 11 kali truk? Iya. Buat ngisi ini aja nih, baru ini aja. Iya, ya ini sama sampai belakang. Pergantian airnya gimana, Kang itu? Ini diganti air nggak sih? Ini enggak. Enggak. Jadi kita karena sistem sirkulasi ulang, jadi ini air kita daur ulang terus. Kita filter sehingga airnya bisa kita pakai terus-terusan. Jadi ambil air laut dari lautnya cuma sekali aja gitu? Iya, betul. Jatuhnya air laut tuh jadi modal. Modal awal, bukan sebagai ini HPP. Oke. Nih Kang, kalau misalnya ada yang mau beli gitu, misalnya ada orang yang mau beli lobster gitu, pengen nyoba, penasaran, bisa ya kesini aja ya langsung? Oh bisa, langsung datang aja. Langsung kita packing di tempat. Oke, itu Bek, kamu mau nyobain Bek? Mau budidaya, mau di sini bisa. Di sini bisa bikin, siapa tahu ada yang penasaran gitu ya. Nah ini nih yang kecil-kecilnya. Oh ada yang kecilnya Kang? Buat pembesaran itu, Kang? Ya, nah ini yang dari ukuran 50 gram, 90 gram. Oh. Ini berapa lama lagi nih untuk bisa sampai 500 gram? Oh, kalau sampai 500 mah setahun. Setahun? Iya. Biasa sih kita sampai panennya itu di ukuran 200 gram aja. Oh 200 gram udah bisa dipanen? 200 gram tuh tadi ya yang di sana ya? Oh kalau ini udah di atas. Udah di atas? 500 ini. Rata-rata 600 sampai 800. Oke, nah Kalau yang ini.
Itu berarti semakin gramasinya semakin naik, harganya juga semakin naik ya? Betul. Karena bobot dagingnya ya pastinya. Iya. Nah kalau yang kecil gini, emang disengaja dibesarin gitu? Iya. Karena kalau masih segini, itu permintaannya dikit buat yang ekspor. Sedangkan kalau mau dapat harga tinggi, ya yang ukurannya udah masuk ekspor, yaitu di ukuran 200 gram minimal. Nah gini Kang, ini yang jadi pertanyaan nih. Ini idenya gimana nih bisa di tengah gunung, terus bikin apa tempat lobster gitu seperti ini? Ya. Jadi awal kalau saya kan emang lulusan ilmu kelautan Unpad. Oke, kelautan Unpad. Nah, ya bisa dibilang jatuhnya ada sedikit balas dendam lah. Karena kan kuliah ilmu kelautan tapi di kaki gunung tuh, Gunung Manglayang di Unpad, nggak ada laut sama sekali. Jadi emang dari awal pikiran, aduh, udah aja mending kita bikin laut sendiri aja di Bandung gitu. Nah sebelum di sini tuh kita awal lokasinya di Jatinangor. Oh di Jatinangor sempat? Ya sempat. Ukuran pekarangan rumah aja kecil, cuma di lahan 100 meter persegi. Itu mau panen. Oh itu mau diapain teh? Terus awal uji coba doang. Kita coba setahun itu oke. Dengan sistem yang sederhana. Sederhana tuh cuman ngambil air laut doang, diaerasi. Ya, terus filternya kita pakai yang alami. Terus udah deh, kita uji coba dan ternyata bagus. Makanya ini kita langsung pindah ke sini, langsung pakai lahan yang besar. Nah ini apa nih Kang, proses packingnya? Lagi packing ya, jadi nih kalau dilihat kenapa lobsternya dikasih pasir, ini tuh supaya membius. Oh pasir membius? Ya, jadi mereka jadi turun aktivitasnya. Oke. Dan ini dikasih air nggak? Enggak, Hidup-hidup, tapi hidup nih? tapi hidup. Nggak dikasih air tapi hidup, Bek. Ini guys. Ini pengiriman ke sampai berapa lama nih kalau bisa hidup dengan metode pasir seperti ini? Ini maksimal sehari, Sehari, 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya, maksimal. Jadi cuma makin lama waktunya di dalam packing ini, makin tinggi tingkat kematiannya. Jadi ya kalau bisa secepat mungkin. Cuma aman, yaitu 1 hari tuh. Ini mau dikirim kemana nih rencananya nih? Ini Pajajaran. Sentosa ya? Iya. Sentosa. Jakarta. Sentosa ini Pajajaran. Oh Sentosa. Sentosa Live Seafood. Oke. Keren sayang ya kalau misalnya dibuat dimakan, unik gitu. Coba aja bisa dipiara gitu. Bisa sih sebenarnya ya. Ya ini jatuhnya kan kita pelihara. Iya piara ini sebenarnya. Oh ini nih guys. Ini guys, jadi prosesnya tuh dikasih pasir. Ya. Pasir lautnya. Ya betul. Jadi fungsi pasir ini biar membius ya, dia tidak aktif gitu. Nah ini kan kalau dilihat jadi diam Iya, aja. jadi diem. Nih jadi diem nih dia. Serasa di laut, Bek. Aromanya. Iya. Nih guys, kalau kalian mau tahu, ini kita di tengah gunung sih sebenarnya. Nanti kita foto dari luar deh, video dari luar. Di kaki Gunung Burangrang. Kaki Gunung Burangrang ya betul. Ini sisa saya satu apa tadi teh 800. Berarti cuma ini dong. Yang misalnya buat produk unggulannya atau ada yang lain juga sebenarnya? Oh ada. Apa Jadi kita selain lobster yang kita besarkan, itu kita juga jual frozen. Frozen. Oke. Hasil laut beku. Ya, Bukan. kalau itu macam-macam. Kita nggak cuma lobster doang, kita ada udang-udangan, ikan-ikanan, cumi, tuna, salmon gitu kita ada. Oh salmon juga ada di sini? Ada. Oke.
Ini biasanya kalau mau gede molting ya dia. Iya betul. Jadi karena dia kan bikin cangkang nih keras, kalau dia besar kan cangkangnya nggak ikut besar juga. Makanya perlu ganti cangkang. Yang dipegang Kak. Ya, bisa bocor tangan. Kebalanya, kebalanya. Harus apanya yang dipegang? Bagian belakang. Nah, Bawahnya. Kalau enggak bisa luka. Karena ini ada durinya nih. Oh, ada durinya. Tajam ini dia. Oh, tajam. Jadi emang harus hati-hati. Ini kan nih ada duri-durinya nih. Wih, yang ngeri. Spike-nya ya itu. Kalau kena kan sakit juga. Ih. Nah tuh. Jadi megangnya harus badannya gini ya, Kang? Ya. Untung aja Bek kamu belum terluka. Meksiko dan Ini kebiasaan lobster air tawar sih Bek. Paling kecapit doang. Oh, ini berarti nggak ada capitnya ya dia. Ya, nggak ada capitnya. Makanya dia sistem pertahanannya ya duri-duri itu di badannya. Ini kalau nggak salah nih makhluk immortal kan Kang ya? Ya, lobster itu dia kalau nggak dimangsa selalu ada makanan dan dia nggak capek ketika molting itu dia bisa hidup terus Sampai kiamat. sampai kiamat. Makhluk abadi ini sebenarnya. Diolesin aja. ditumpuk gitu aja. Sebenarnya ini sih kita lebih simpel dari seharusnya. Karena kan kalau ini kita kirim dekat nih, cuma ke Pajajaran, jadi kayak gini nggak masalah. Tapi kalau mau pengirimannya lebih lama lagi, tahapan sebelum ini tuh harus ditaruh di air dingin. Oh, si Es. Ya, masih air laut maksudnya? masih ya laut atau jangan air tawar. Air tawar lewat. Iya. Supaya ya jadi lebih membius lagi fungsinya. Ini langsung cari cinta. Iya, jadi tuh kayak apa sih? Dia ngerasa di bawah pasir, jadi Kayak auto hibernasi. hibernasi betul. Jadi dia langsung diem aja. Dan ini dia napasnya pakai insang bukan? Betul, Insang kan? insang. Sama kayak kepiting. Jadi insangnya itu ada di keteknya. Oh, ada di keteknya. Ya. Nancep. tinggal batu ya? Ini ada. Tinggal batu masih ada. Ini ambil ya. Oh iya. Nah, jadi dia insangnya tuh di sini. Insangnya di situ. Ya, Di antara kaki maksudnya. di antara kaki sini. Nah, makanya kalau nah ini nih kalau kelihatan. Mana? Tunjuk Kang. Nih. Di Oh, bawah tuh. Ada kayak rambut-rambutnya tuh. kayak ada rambut-rambutnya. Nah, itu insangnya. Oh iya. Iya. Kelaminnya mah Kelaminnya yang mana nih? Ini nggak Oh berkelamin. iya, oke. Jadi cara ngebedainnya itu dari dua, dari kaki paling belakang Kaki paling belakang, sama di kaki renangnya. itu kaki renang ya. Ya, nah ini kalau jantan itu kaki belakangnya itu mirip sama kaki-kaki yang lain, cuma satu cakar doang. Sedangkan kalau betina itu dia ada kayak haknya. Nanti kita coba cari yang udah di sini ya. Sama kalau betina itu di baliknya ada ini lagi, ada kayak serabutnya lagi, ada rambut-rambutnya. Oh, buat nyimpen telur ya? Betul. Ya, sama kayak lobster air tawar berarti. Ya. Coba nih. Oh iya. Nyari yang betina. Oh nggak ada. Gak nemu. Nggak nemu. Udah nggak usah Kang. mau dibudidaya. Bisa nggak sih sebenarnya kita budidaya di sini? Budidaya sampai ini mijahin. Iya, dikawinin gitu. Misalnya kita sepasang nih,
taruh di tempat ini dengan settingannya air laut seperti biasa gitu yang kita ngambil, terus dibiarin, bisa nggak sebenarnya? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Cuma sejauh ini belum ada yang berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil. Sejauh ini belum ada yang berhasil. Jadi terakhir ada yang riset itu di Australia. Yang sudah sempat bisa mijahin ngawinin lah sampai netes, tapi itu juga kabar-kabar terakhirnya di tahun 2003 2004. Dia udah lama nggak ada kabar lagi, ya kita asumsikan tidak sustain. Nah, jadi cuman beruntung doang waktu itu jadinya. Bukan karena ini ya. Belum menemukan formulanya. Ya, cuman luck doang waktu itu. Jadi belum bisa dijadiin jurnal ilmiahnya kan. Ya, paham. Itu yang dari ngawinin. Dari yang netes juga itu belum ada yang bisa tuh mempertahankan larvanya sampai lobster besar, itu belum ada yang bisa. Oke. Makanya sekarang ini pembesaran itu paling awalnya dari BBL. BBL tuh benih-benih lobster. Jadi kalau pernah dengar yang waktu itu sempat ada kasusnya lah yang dibuka lagi ekspor, yang bening-bening, nah itu benihnya, benih lobster yang sudah bisa dibudidayakan, sudah bisa dibesarkan. Nah, itu kalau yang benih itu tuh berarti nangkep dari alam. Betul. Oke. Semuanya berarti memang ini emang hasil nangkep dari alam semua. Pantes mahal ya, berarti belum bisa dibudidayakan secara buatan berarti ya. Iya, betul. Betul. Makanya ini juga kita walaupun judulnya budidaya tapi harga yang masih ngikut pasar. Iya. Itu bedanya kan kalau kayak ikan patin lah ya. Ikan patin yang hasil tangkap dari sungai sama hasil budidaya harganya udah beda. Sedangkan kalau lobster itu masih sama semua. Ini makanan mewah. Nih hitungan kilonya berapa Kang? Kalau boleh tahu Kang. Ukuran ini. Gramasi atau gimana nih hitungannya nih? Jadi sama kayak Kang tadi bilang. Jadi beda ukuran. Beda jenis, itu bisa beda harga juga. Jenis beda Ya. harga. Ya, jadi kan tadi kalau mutiara itu lebih mahal. Meskipun ukurannya sama, mutiara biasanya dihargai lebih mahal. Juga ukuran makin gede, makin mahal juga tuh. Sampai akhirnya kalau udah di ukuran 1 kilo itu bisa jutaan tuh. Satu ekor 1 kilo. Oke, yang paling mahal jadi Jenis mutiara. Mutiara ya? Ya, Tapi ini masih perairan Indonesia semua kan? masih perairan Indonesia semua. Wah, berarti bener nih kekayaan alam Indonesia tuh luar biasa ya Kang ya? Wah, luar biasa banget. Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan supaya bisa jadi pemasukan buat negara juga. Iya, harusnya Kang, soalnya masa lobster budidaya yang bibitnya cuma ada di Indonesia tapi banyaknya diproduksi Vietnam. Gimana? Ini punya Indonesia. Bibitnya nih sumbernya cuma ada di Indonesia. Di Indonesia, si lobsternya dari Indonesia, Ya. terus dibawa sama Vietnam, tapi Vietnam yang Jadi produsen terbesar jadi produsen terbesar. hasil budidayanya. Luar biasa Vietnam. Makanya Kok kita belum bisa nih Kang? Kenapa tuh? ya bisa jadi ya, karena kalau orang-orang kita kan karena disuguhin kekayaan yang Berlimpah. gampang, banyak. Kenapa nggak langsung dijual aja Iya pikirannya? sih, betul, lebih cuan ya. Cuannya deket, Cuannya dekat betul. lebih cepet. Iya, manusiawi lah. Padahal harusnya ya kalau dibesarin cuannya udah berkali-kali lipat pasti. Setuju. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya ada ini ya, ada program-program atau instansi-instansi terkait yang emang mau lebih lebih care gitu untuk produk-produk asli Indonesia gitu. Jangan sampai nanti diakunya jadi Vietnam nih guys. Iya. Ini bahaya nih kalau diakunya sama Vietnam nih. Vietnam yang kaya, kita ya cuman jadi penonton dong. Takutnya malah nanti ironisnya
malah kita jadi yang impor. Iya, itu yang lebih keren. Punya kita terus dibeli dari situ terus kita beli lagi dong. Ya, aduh. Gimana ceritanya? Kita lihat hasil molting. Oh, ini ya? Oh, kalau itu mati. Oh, ini die. Nah, kayak gini nih. Ini Bau-baunya berasa di Santolo. bau-baunya serasa di pantai kita, Bek. Nah, kayak gini. Pokoknya yang bentuk cangkangnya nih ngebuka gini, terus kosong semua, matanya putih ya, berarti pasti hasil molting. Karena dia si lobster itu keluar dari sini. Oh, keluar. Ya. Sama kayak tawar berarti ya, lobster tawar juga kayak gitu. Nah, ini cangkangnya buat apa nih? Buat kerajinan atau buat di Oh, buat ini aja, buat pajangan. Oke, nggak diolah lagi gitu nggak ya? Belum. Rencana sih kita nantinya cangkang-cangkang ini bisa jadi bahan pakan juga. Digiling. Digiling, ditumbuk, jadi bahan pakan buat lobster juga. Oh ya, kalsiumnya kan ya? Ya, Perlu kayak gitu tuh. Tuh banyak tuh. Asalnya sih sampai numpuk, cuma kita lihat malah jadi berantakan, makanya kita jadi ini ya, jadi. Tapi saya pernah lihat nih, yang lobster yang gede sampai yang kayak udah membantu cangkangnya itu emang bisa sampai segede gitu sih. Ukurannya bisa. Ya kan, karena tadi lobster tuh sebetulnya kalau dia nggak ada gangguan, nggak dimangsa, makanan selalu ada, dan dia semangat hidup terus nih, ya bisa tumbuh terus. Bisa tumbuh terus. Iya. Makhluk abadi. Baik. Makhluk abadi. Jadi ini cuman kasih gelembung aja atau ada filtrasi yang lain, Kang? Jadi ini kalau kita sistemnya dari 4 kolam ini lewat selokan tuh yang di situ. Oke. Nah, menuju ke belakang. Oh, belakang. Belakang itu filter. Kolam-kolam filter sederhana aja sih, cuma buat nampung limbah padat. Terus ada buat mengurai amonianya. Habis itu udah tinggal pompa lagi ke sini. Oke. Jadi cuman si padatnya aja yang di ini ya. Yang disaring ya berarti ya. Terus nanti balikin lagi ke sini. Iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan bisa berkembang di sini, Kang. Iya. Jadi kalau misalnya beli dari petani itu dikirimnya langsung sini berarti? Kalau ya. Langsung dibawa ke sini kan, bukan kita yang jemput atau gimana, Kang? Iya, jadi kalau logistiknya sih ya kita biasanya ada ini juga pakai third party. Pakai inilah jasa kurir. Tapi aman selama ini ya? Selama ini aman. Oke. Yaudah, Kang Dava, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasinya, sukses selalu, guys. Kalau misalnya kalian nanti mau nyoba, kalian mau beli, kalian bisa nanti saya ini ya di apa? Mapnya saya kasih sama websitenya ada, Kang? Ada di ernawa.com. Ernawa.com. Nah, kalian bisa search aja di situ. Dan bukan hanya lobster aja, tapi salmon juga ada, dan apa aja, Kang, tadi hasil-hasil ikan laut yang lainnya juga ada ya? Semua adalah kalau apapun itulah, mau salmon, tuna, udang windu, udang faname, udang jerbung, cumi, ikan kue, ikan kakap merah, kakap putih, kerapu, apapun itu kita ada. Guys, jadi kalian yang Bandung sekitar, kalian nggak usah ke laut. Kalau mau nyicipin ikan-ikan laut di sini juga ada. Ini deket, ini di Cimahi nih, guys. Masih dari samping Kolmas. Samping Kolmas tuh. Nanti saya share log ya mapnya ya. Itu aja, Kang Dava, sukses selalu. Terima kasih atas waktunya ya. Siap. Terima kasih, Kang Dava. Terima kasih. Thank you. Nah nih guys, ini di depan ekowisata ya. Kita tuh di gunung. Tuh, kita tuh di gunung. Nah, kaki gunung berhangrang. Tuh lobster tengah gunung. Bandung tuh Cimahi kelihatan tuh, Cimahi kelihatan.